Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk sedikit menginformasikan tentang AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, kita bahas ya. Apa sih itu sebetulnya AKM? Nah, begini. Sebagai bentuk dari reformasi pendidikan, Mendikbud membuat program yang bernama Asesmen Nasional. Nah, AN ini terdiri dari 3 bentuk penilaian, yaitu ada AKM, ada survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, disinilah AKM itu muncul. Jadi, AKM adalah salah satu dari bentuk penilaian dari asesmen nasional. Nah, sekarang khusus kita bahas tentang AKM. Agar tidak terjadi salah paham, kita simak bersama-sama ya. Nah, ini sering muncul pertanyaan. Apakah AKM ini pengganti dari ujian nasional, UN? Nah, dari sini ada 2 versi jawaban yang berbeda. Namun, setelah saya mengikuti guru belajar seri AKM yang diadakan oleh Kemendikbud, jawabannya sebagai berikut. AKM tidak sama dengan ujian nasional dari banyak segi, sasarannya maupun tujuannya. Jadi, AKM bukan pengganti ujian nasional. Nah, hal ini sesuai dengan informasi di laman situs resmi Pusat Asesmen dan Pembelajaran yang disingkat Pusmenjar yang dimiliki oleh Kemendikbud. Jadi bukan ngarang ya jawaban saya. Nah, kemudian apa sih perbedaan UN dengan AKM? Terdapat beberapa, bahkan menurut saya banyak ya perbedaannya. Nah, coba kita bahas beberapa. Yang pertama, ujian nasional UN digunakan untuk acuan kelulusan siswa secara individu. Jadi ketika siswa tidak lulus UN-nya, satu siswa itu ya sudah dia tidak lulus. Tetapi berbeda dengan AKM. AKM digunakan sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan kelulusan siswa, tetapi hubungannya dengan sistem pendidikan. Menentukan nilainya sistem pendidikan di lembaga tertentu, di dinas pendidikan wilayah tertentu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya. UN sasarannya adalah seluruh siswa kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA. Sedangkan AKM sasaran pelaksanaannya hanyalah sampel yang diambil secara acak, dan acaknya ini langsung dari pusat, jadi sekolah tidak bisa menentukan siapa-siapa saja yang menjadi sasaran AKM. Yang jelas berasal dari siswa kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMA. Dan kabarnya masing-masing sekolah akan diambil 35 siswa. Nah, bagaimana dengan sekolah yang siswanya kurang dari 35? Jadi ya semuanya. Semua siswa di sekolah tertentu yang siswa kelas 5 kurang dari 35, maka pesertanya adalah semua, termasuk kita. Karena kelas 4 siswanya 23, maka yang akan terkena sasaran AKM nantinya adalah seluruh siswa kelas 4, sama dengan siswa kelas 5 tahun ini. Karena kurang
dari 35, maka semuanya akan menjadi sampel peserta pelaksana AKM. Perbedaan berikutnya. Ujian nasional mengukur kemampuan kognitif atau kemampuan pengetahuan siswa terhadap muatan pelajaran tertentu. Contoh, kelas 6 SD, ujian nasionalnya matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Berbeda dengan AKM. Kalau AKM mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi. Jadi, di dalam AKM itu yang dinilai nantinya soalnya itu berupa literasi atau bacaan, banyak berupa bacaan, memahami isi bacaan tersebut, dan juga berhubungan dengan numerasi atau matematika. Nah, perbedaan berikutnya. Ujian nasional tipe soalnya berupa pilihan ganda dan juga uraian, sedangkan AKM terdapat 5 macam tipe soal. Yang pertama bisa berupa pilihan ganda. Pilihan ganda ini hanya ada satu jawaban yang benar ya berarti. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, tetap pilihan ganda, tetapi jawabannya bisa lebih dari satu jawaban, atau bisa tidak ada jawabannya sama sekali, atau bisa semua pilihan ganda tersebut adalah jawabannya. Yang ketiga, menjodohkan. Ini menjodohkan seperti biasa. Yang keempat, isian singkat. Yang kelima, yaitu uraian. Perbedaan berikutnya. Ujian nasional berbasis kertas atau offline tes tulis ya, atau online pada sekolah-sekolah tertentu. Ada yang sudah melaksanakan ujian nasional secara online. Kalau di Kecamatan Riau sepertinya ada 2 atau 3 sekolahan yang sudah bisa melaksanakan ujian nasional secara online. Sedangkan AKM berbasis online dan semi online. Jadi, sekolah harus menyiapkan perangkat, bisa PC komputer atau PC laptop yang speknya sesuai dengan yang sesuai dan jaringannya juga memadai. Jika sekolah tersebut tidak bisa menyediakan fasilitas tersebut, maka sekolah tersebut mengadakan ujian AKM-nya itu menumpang di sekolah lain yang memiliki fasilitas lengkap. Dan alhamdulillah UPT SD Negeri 166 RC memiliki PC laptop 18 unit dan juga insya Allah segera dipasang jaringannya sehingga insya Allah kita bisa mengadakan AKM di sekolah kita sendiri tanpa menumpang ke sekolah lain. Perbedaan berikutnya. UN pelaksanaannya mendekati akhir tahun ajaran, sedangkan AKM untuk tahun 2021 ini dijadwalkan pada bulan September sampai Oktober. Insya Allah ya, karena bisa jadi mundur lagi karena kondisi pandemi yang demikian. Jadi peserta itu disiapkan sejak kelas 4, nanti ujiannya di awal kelas 5. Perbedaan berikutnya. Pada ujian nasional, itu contoh soalnya seperti ini, cukup simpel. Tentukan luas bangun datar jika diketahui panjangnya sekian dan lebarnya sekian. Tapi, jika AKM, pertanyaannya berupa literasi yang cukup panjang dan juga butuh perenungan untuk menjawab ya, karena harus menguasai teorinya juga. Contoh seperti ini. Terdapat kandang A, B, dan C yang sudah dilengkapi panjang dan lebar ukurannya. Kemudian di situ tersedia bacaan. Pak Ahmad menyiapkan kandang untuk menempatkan 10 kambing yang baru ia beli. Agar kambing bisa bergerak bebas dan tumbuh dengan baik, ia menyiapkan kandang yang minimal memiliki luas 16 meter persegi. Terdapat beberapa ukuran kandang yang tersedia.
A, B, dan C tadi. Menurutmu, apakah kandang A dan B cocok dipilih Pak Ahmad? Jelaskan alasanmu. Jadi di sini siswa dituntut harus memahami teorinya dulu tentang luas. Setelah itu siswa nantinya akan menghitung luas kandang A, B, dan C. Setelah itu siswa nanti akan mencocokkan. Kalau minimal memiliki luas 16 meter persegi, maka apakah kandang A dan kandang B cocok ya? Seumpama kandang A itu cocok atau tidak, dia harus punya alasan. Begitu juga dengan kandang B. Nah, soal AKM seperti itu. Perbedaan berikutnya. Ujian nasional hanya soal tertentu saja yang mengandung banyak bacaan pemahaman atau literasi, seperti contohnya bahasa Indonesia, biasanya kan banyak bacaan. Sedangkan kalau AKM, hampir semua soal berorientasi pada bacaan pemahaman yang berupa literasi. Jadi, di sini kemampuan membaca dan memahami bacaan itu sangat amat diperlukan. Nah, kalau sudah tahu perbedaannya demikian, AKM itu demikian, maka langkah apa saja sih yang digunakan untuk mempersiapkan AKM ini? Yang pertama, yang jelas, siswa harus giat belajar agar menguasai teori dan materi, sehingga nanti ketika mengerjakan soal AKM, bisa memiliki bekal untuk memahami cara pemecahan soal AKM-nya. Yang kedua, menggunakan beberapa buku pendamping pembelajaran AKM. Ingat, semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dipelajari, maka ilmunya juga akan semakin banyak, pengetahuannya juga akan semakin banyak. Nah, karena buku paket AKM ini harganya cukup mahal, maka khusus kelas 4 pada tahun ini, pada tahun 2021 ini akan dipinjami sekolah buku paket AKM. Nah, nanti untuk siswa yang membeli sendiri itu buku paket tema dan buku LKS tema yang sudah dimodifikasi, disinkronkan dengan materi AKM. Jadi 3 buku ini kita gunakan sebagai pegangan untuk belajar siswa dan juga untuk persiapan AKM. Dan yang terakhir, nah kita nanti akan sering melakukan latihan menyelesaikan soal dengan tipe AKM. Selain latihan menyelesaikan soalnya, kita nanti akan belajar menggunakan PC laptopnya untuk mengerjakan soal AKM. Namun nanti ketika sudah mendekati 3 bulan sebelum tes AKM, nanti kita coba melakukan percobaan belajar menggunakan laptop di sekolah menggunakan alat dan fasilitas dari sekolah. Jadi mama-mama dan ayah-ayah di rumah tidak usah bingung untuk beli laptop ya. Jika memang berkehendak ingin membelikan putra-putrinya boleh, tapi ini tidak wajib dan tidak dituntut. Oke. Nah, sampai di sini demikian sekilas informasi tentang AKM dari saya. Semoga dapat dipahami dan memberikan pencerahan bagi yang sebelumnya bingung, bahkan rancu dengan kehadiran AKM ini. Saya berharap kita semua, wali murid, guru, dan siswa dapat bekerja sama, saling mendukung, agar kita semua selaras untuk sama-sama menciptakan dan menyiapkan masa depan anak-anak kita. Nah, akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dari saya, mohon pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.